Sabda Dharma yang saya hormati, betul-betul perhatikan tata cara sujud para Bapak dan Ibu. Karena mengapa? Kalau kita ingin sukses di dalam kehidupan ini, ajaran kerohanian ajaran kerohanian Sabda Dharma telah mengajarkan pengertian yang disabdakan oleh Bapak Pantun Agung Sri Utomo. Dahulukan rohanimu, jasmanimu akan mengikuti. Sekali lagi kami ucapkan dari sabda Bapak Pantun Sri Utomo, dahulukan rohanimu, jasmanimu akan mengikuti. Maka kalau kita mengerti daripada kata-kata mutiara itu, kita akan memahami pengertian hidup ini. Karena hidup ini telah disampaikan Allah yang Maha Kuasa lewat Pewara 7, bunyi yang terakhir bahwa kita hidup ini tidak abadi, melainkan berubah-ubah seperti anyakra manggilingan. Dengan adanya perubahan-perubahan siklus kehidupan ini, supaya kita stabil, supaya kita continue di dalam pengeterapan kehidupan ini, maka kita harus berani mendisiplinkan diri kita sendiri. Tanpa kita disiplin, tentu saja kehidupan kita ini akan terumbang-ambing. Contohnya saja mungkin kalau kita bekerja kurang disiplin, bagaimana kepala bagian kita atau yang membayar kita itu, tentu saja para Bapak Ibu tidak disukai. Ya kan Pak, Bu? Sama dengan kalau kita tidak disiplin melakukan sujud menyembah kepada Allah, tentu saja kita nanti boleh dikatakan akan dijauhi oleh tuntunan petunjuk dari perjalanan hidup kita dari Yang Maha Kuasa. Maka untuk itu, para Bapak dan Ibu yang kami hormati, kehidupan kita harus kita lakukan yang sekali lagi disiplin. Contohnya, kalau kita sudah mengakui Allah itu ada, karena Warah 7 nomor 1, setia tuhu kepada Allah. Iya kan Pak, Bu? Ya enggak? Kalau kita 1 detik pun sudah tidak setia kepada beliau, tentu kita akan tersesat nantinya, karena jalan penerang dari Yang Maha Kuasa akan lepas atau mungkin kita merasa kegelapan itu. Maka untuk itu mari kita sama-sama bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bagaimana kita bisa menyatukan diri kita kepada Allah. Pertama adalah, sering saya sampaikan beberapa hari terus-menerus, adalah kemauan yang keras, dan di dalamnya juga termasuk kedisiplinan. Yang kedua adalah kemampuan daripada Bapak dan Ibu, kejujuran, keikhlasan, dan kaya dharma. Maka setelah 5 pondasi
untuk kita dikenal Allah dan mendekat pada Allah dan menyatukan pada Allah, tentu saja 5 unsur itu harus tercukupi. Mungkin nantinya kalau saya uraikan satu persatu daripada 5 unsur itu, para Bapak dan Ibu, yang lain tidak kebagian. Maksud saya, tujuan yang lain tidak kebagian. Karena walaupun itu kita ketahui pengertiannya, tapi pelaksananya tidak kita ketahui, tentu saja nanti juga percuma saja. Maka yang kami dahulukan adalah Sabda Sri Utomo atau kata-kata mutiara daripada Bobo Pantun Sri Utomo tadi, dahulukan rohanimu. Maka untuk itu kami akan menerangkan bagaimana sujud yang baik dan benar. Boleh saya katakan kalau kita itu sujudnya baik, pamana terap-terapannya baik, tapi dia cara mengelola daripada hasil pakarti rasanya tidak sempurna, tentu saja nanti hasilnya juga kurang maksimal. Maka dari itu, untuk di sanggar ini perkenankanlah untuk mengulangi apa yang telah saya sampaikan sanggaran-sanggaran yang kemarin. Pertama adalah kita badan harus tegak lurus, sejajar antara tulang ekor dengan tulang kepala. Ini suatu keharusan, karena kalau kita selalu membongkok begini para Bapak dan Ibu, getarannya nanti akan terganggu. Apalagi nanti kalau posisi kita terlalu begini, ini juga terganggu, dan badan kita kalau tegang urat sarafnya juga rasa getarannya terganggu. Maka harus sumeleh. Ya, namanya sumeleh, tidak ada unsur paksaan di dalam keinginan untuk pengeterapan sujud itu. Terus tangan langsung sendakep, tangan kiri pegang bahu kanan, tangan kanan pegang bahu kiri. Jadi posisinya tangan kanan di depan. Dalam artian adalah kita mengedepankan atau kita menunjukkan dahulu adalah keluhuran kita. Kaki juga begitu, kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan. Jangan sampai para warga boleh Bapak dan Ibu untuk mengatur tegak lurusnya itu meneliti daripada ketenangan itu diulang kedua kali. Di sini sudah tenang ya, terus di sini ada angkatan gini, sendakep ini, Bapak, waduh ini berpikir lagi nantinya. Maka sebaiknya Bapak langsung aja sendakep, lalu mulai pandangan titik 1 meter. Paham ya para Bapak dan Ibu ya? Jadi boleh silahkan begini, tapi jangan terlalu lama. Saya tahu ada yang 10 menit sampai 15 menit masih gini terus saja. Ada yang malah tangannya itu dipegang kencang gini. Nah, ini jadinya nggak mungkin akan tenang, malah saraf-saraf kita yang tegang. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Nah, ini harus pasrah tegak lurusnya, sumeleh badan kita. Maka untuk itu kita mengawali daripada mencari ketenangan. Paham ya Bapak-Bapak ya? Mencari titik ketenangan. Karena kalau sujud kita tidak tenang, tidak mungkin kita akan menemukan yang namanya getaran kasar maupun getaran halus. Karena getaran ada 2, yang dinamakan getaran kasar itu masih berwujud daripada nafsu daripada sari-sari makanan, dan nafsu daripada getaran saudara sebelah kita. Nah, baru kita mulai daripada pandangan 1 meter untuk memandang ujung kain sanggar. Ujung kain sanggar kita pandang, kalau itu masih berubah-ubah, Bapak Ibu mungkin pernah ya, pandangan itu berubah ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Iya kan? Nah,
Di situ jangan keburu-buru, mata kita pejamkan. Itu nanti kalau kita pejamkan, pikiran kemana-mana, yang dimaksud ada memikirkan si A, si B, maupun pekerjaan, maupun apapun. Nah, hasil daripada kalau kita kurang tenang, nantinya kurang penerimaan sinar-sinar dari Yang Maha Kuasa atau tuntunan Yang Maha Kuasa. Sujud Sabta Dharma bukan kita dituntun oleh guru, oleh manusia, tidak, tapi kita langsung berguru pada Yang Maha Kuasa. Paham ya para bapak dan ibu ya itu ya? Cuman saya dan bapak-bapak tuntunan ini adalah merupakan penghantar. Supaya bapak tidak salah arah untuk melakukan suatu pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Setelah pandangan kita tidak berubah, terus dilakukan penelitian keluar masuknya nafas yang dari hidung. Itu terus-menerus, jangan sampai putus para bapak dan ibu. Sekali lagi, jangan sampai putus. Setelah pernapasan itu dengan sendirinya akan halus sampai halus sekali. Berarti bapak di situ sudah bisa merasakan yang dinamakan naiknya getaran kasar. Jadi getaran kasar itu dari seluruh tubuh sampai kaki sini terasa pak, naik sampai di ubun-ubun, nanti turun rasa dada lebih tenang lagi, itu terus berputar sampai betul-betul nanti tuntas getaran kasar itu. Perasaannya kalau tuntas tandanya badan ini ringan. Sudah tidak berat lagi, sudah tidak tegang lagi, sudah tidak merasakan sakit dan sebagainya, itu sudah tenang, baru yang dikatakan Bapak sudah maju selangkah lagi ke tingkat keheningan atau ketenangan. Setelah itu beban di atas ubun-ubun ini berat, menuju di atas alis terasa berat, menutup mata dengan sendirinya, dengan getaran itu tadi. Kalau itu benar, tandanya air liur kita keluar. Biasanya mulut kita atau mungkin lidah kita terasa tercep-tercep. Bahasa Balinya apa ya Pak? Tercep-tercep. Yang ada getaran itu loh Pak. Apa itu? Kalau bahasa Jawanya tercep-tercep. Paham ya maksud saya ya? Pokoknya bisa dimengerti gitu Pak ya. Setelah air liur keluar, kita telan, dada lebih dingin, lebih enak, lebih tenang lagi. Baru di situ Bapak dan Ibu, terus-menerus Bapak hanya memonitor, mengamati. Jangan pikiran Bapak diarahkan ke ubun-ubun, itu salah. Bapak pasrah cuman mengamati jalannya nur Bapak hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Itu sudah pernah ada yang di ubun-ubun ini terasa silir-silir seperti kena angin Pak. Ada nggih? Nggih, kalau sujud gitu nggih. Nah, kalau itu ada jangan sampai putus sedetik pun. Terus dimonitor seakan-akan Bapak selalu berhadapan dengan Yang Maha Kuasa terus. Nah, baru di sini nanti ada perintah ngucap. Sepertinya Bapak wajib mengucapkan asma Allah. Ya kan Pak? Ucapnya Allah, membumbung, seakan-akan di sini terasa itu yang ada salurannya ke Yang Maha Kuasa kan Pak ini. Bapak tadi kan sudah merasakan itu. Itu amati terus suara itu. Yang Maha gitu mengalun sampai jauh di sono. Gungnya nanti Bapak seakan-akan kemasukan atau merasa tersiram oleh getaran keagungan Allah. Rasakan seluruh tubuh yang paling dalam di dalam pakarti atau
tempat tubuh kita ini. Paham ya Pak ya? Paham ya? Terus yang kedua sama seperti itu, cuman rasanya yang berbeda Pak. Allah yang Maha Rohim tidak sama rasanya dengan Allah yang Maha Agung. Cuman kalau betul-betul Bapak dalam proses ketenangannya seperti itu tadi. Tapi kalau ketenangannya kurang mungkin hasilnya juga kurang. Tapi tidak apa, kurang asal Bapak mau berlatih terus-menerus. Sekali lagi, Bapak mau berlatih terus-menerus itu. Setelah itu Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil nanti lapisan-lapisan yang paling di luar kulit, pori-pori Bapak akan terasa ada getaran. Ini sangat penting. Apakah para warga kerohanian Sabda Dharma yang khususnya warga di NTB ini memahami? Paham ya Pak ya? Sekali lagi ini tolong dilatih setiap hari. Karena apa? Nantinya fungsi dan manfaat daripada asma Allah besar sekali. Itu merupakan perisai Bapak. Itu merupakan beteng Bapak. Kalau itu betul-betul masuk di dalam pribadi Bapak, Bapak tidak akan kena goncangan apapun juga. Karena Bapak sudah diberi keagungan, cinta kasih Allah, dan diberi kekuasaan keadilan Allah. Tapi yaitu, warga yang tidak benar, kalau kena pengadilan, ya jangan menyesal Pak. Iya kan? Maka di Sabda Dharma ini adalah warga atau umat Allah yang pinilih. Maksudnya tahu Pak, pinilih. Pilihan manusia dari Yang Maha Kuasa.